Hai teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu networking models. Ada beberapa daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada konsep networking models. Ketika berbicara tentang networking model, hal ini sangat identik dengan jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Sebelum mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Microtik, dan lainnya, kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan tersebut ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Networking model adalah proses bertukar data yang memerlukan aturan rules yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer dapat saling berkomunikasi. Networking model memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan open standard networking model. Saat ini terdapat ada dua open standard networking model yang terkenal, yaitu ada TCP IP model dan ISO IP model. ISO model. Misal terdapat 3 vendor berbeda, agar ketiganya saling berkomunikasi dibutuhkan aturan yang sama. Inilah yang disebut networking model. Dengan adanya aturan yang sama, setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model bernama SNA, yaitu System Network Architecture. Namun karena setiap vendor memiliki model sendiri, muncul masalah jika sebuah jaringan komputer terdiri beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Untuk itulah dibuat open networking model agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Tujuannya adalah untuk menjembatani antar vendor sehingga mereka bisa saling terhubung. Networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP atau IP model agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Tujuannya adalah untuk menjembatani antar vendor sehingga mereka bisa saling terhubung. Networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP atau IP model. OSI model dibuat oleh lembaga ISO International Organization for Standardization. TCP atau IP model dibuat oleh lembaga DoD atau Department of Defense. OSI model umumnya digunakan untuk media pembelajaran, sementara TCP atau IP digunakan secara praktis di dunia nyata. Dengan adanya open networking model ini, kita vendor seperti Cisco, IBM maupun Microtik dapat saling berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti aturan yang sama. Yang kedua yaitu ada TCP/IP model. TCP atau IP model adalah jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Model ini mendefinisikan protokol agar antar komputer bahkan yang berbeda jaringan network dapat saling berkomunikasi. Untuk membantu pemahaman, setiap network model dibagi menjadi beberapa layar, yaitu lapisan. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layar, yaitu 1. Application, nah ini 2. Presence transport, 3. Network, internet, dan 4. Network access. Namun dalam penerapan di dunia nyata, real network TCP atau IP model sering dibagi menjadi 5 layar, yaitu application, 2 transport, 3 network, 4 data link, dan 5 physical. Teman-teman bisa masuk ke materi yang ketiga yaitu TCP IP model application layer. Teman-teman bisa masuk ke website ini yaitu jamcorner.wordpress.com. Teman-teman lalu cari yang ini network model. Nah,
Memahami network model ini sangat membantu seseorang administrator jaringan baik dalam pengembangan skill pengetahuan, begitu juga membantu dalam melakukan troubleshooting saat terjadi permasalahan. Networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasan seperti ini, jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti routerboard, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, di sini fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Coba kita perhatikan dua buah model networking di atas ini. Dapat dilihat bahwa chaos networking sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Pada networking model, pada setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Manfaat networking model. Penting kita mengetahui manfaat dari networking model ini. Dalam tulisan ini ada beberapa manfaat yang akan kami sebutkan mengutip dari beberapa tulisan di blog jaringan lainnya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu ada agar kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Lalu ada mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga ada troubleshooting, lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Lalu yang keempat, istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application, transport, network. Ini membantu kita untuk membandingkan fungsional dasar dari hubungan jaringan yang berbeda. Lalu yang kelima, agar pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi yang baru dikembangkan. Yang keenam, kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor. Setiap layer bertanggung jawab mendukung lapisan di atasnya dan menawarkan lapisan di bawahnya. Lapisan pada bagian di atas biasanya merupakan aplikasi atau software, sedangkan pada lapisan bawah biasanya merupakan hardware. Untuk melihat detailnya kira-kira begini gambarannya. Terlihat sangat kompleks memang, tetapi untuk mempermudah pemahaman mengenal hal tersebut, kita dapat memulai dari tahapan sederhananya saja sebagai berikut. Pertama yaitu, usahakan kita hafal dan mengerti fungsi utama dari setiap lapisan. Menghafal setiap layar menjadi penting agar kita mengetahui dan dapat menjelaskan dengan mudah bagaimana networking model berjalan. Untuk OSI layer TCP original, TCP atau IP update. Untuk menghafalnya kita dapat menggunakan singkatan seperti ini dimulai dari atas ke bawah. Anak application, pak presentation, solicitation, tidak transport, nakal, network, dan link pintar fisikal. Yaitu ya bisa teman-teman menghafalnya bisa anak pak soleh, tidak nakal dan pintar. Yaitu application, presentation, session, transport, network, data link fisikal. Bagaimana cara kerjanya? Pada setiap layar terdapat protokol-protokol apa saja dan aplikasi apa yang menggunakan protokol tersebut. Berikut informasi sederhananya. Ini misal layar name-nya application, presentation, session, layar 5-7, protokolnya telnet, VTV, HTTP, DNS, device-nya hotspot. Nah, seperti ini juga yang lainnya. Cukup pahami protokol-protokol seperti di atas saja. Contoh alurnya secara umum, sebut saja seorang klien membuka browser untuk mengakses suatu web. Klien baru melakukan request HTTP port. Berapa yang digunakan, mekanisme transfer seperti apa yang akan terjadi, apakah TCP atau UTP. Bagaimana pula jika laman yang diminta belum dikenali dan harus melakukan request DNS, proses transfer seperti apa yang terjadi dalam hal ini, sehingga
prosesnya hingga sampai ke layar fisik dan perangkat bisa bertukar informasi. Proses ini kita kenal dengan enkapsulasi, deenkapsulasi. Kenali PDU setiap lapisan. PDU atau protokol data unit, sebuah unit data dari protokol tertentu dari tiap layer yang mengandung informasi data. Bingung kan? Intinya nanti PDU itu memiliki file-file informasi yang harus dibongkar dan kemudian bungkus kembali, lengkap dan di-untap. Ini penting pada bab selanjutnya akan terus-menerus kita singgung. Jadi mohon ingat baik-baik. Yang satu layar 5-7 application session presentation data. 2 layar 4 yaitu transport segment. 3 layar 3 network packet. Layar 2 data link frame. Layar 1 physical bit. Di sini jangan bingung kalau kadang ada yang menyebutkan pengiriman data atau perangkat di jaringan. Anggap saja itu menyangkut semua PDU di atas. Jangan pula salah menempatkan ketika berbicara routing, menyebutkan transmisi frame atau ketika berbicara switching menunjukkan data atau segmen. Jadi seperti itu saja. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat yaitu TCP IP model transport. Transport layer berfungsi untuk menyajikan layanan data ke application layer atau melakukan transfer data. Terdapat 2 protokol utama di layar ini yaitu TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Perbedaan TCP dan UDP yaitu TCP mendukung error check-in, pengecekan kesalahan untuk komunikasi data seperti web atau email. UDP digunakan untuk video streaming, gaming, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi tanpa banyak pemeriksaan error. Salah satu fitur di TCP adalah error recovery machine. Contohnya saat klien mengirim request ke web server. Di application layer transportnya berupa HTTP header dan data. Di transport layer data tersebut ditambahkan TCP header lalu dibungkus menjadi segmen sebelum dikirim ke jaringan. Jika respon dari web server hilang atau error, klien akan mengirim request hingga berhasil. Lalu pada materi yang kelima ada TCP IP model network layer. Pada network layer, protokol utamanya adalah IP Internet Protocol. IP menyediakan 2 fitur penting yaitu addressing dan routing. Addressing memberikan identitas unik ke setiap perangkat jaringan. Routing menentukan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. Addressing, setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut IP address. IP memiliki 2 versi yaitu IPv4 32 bit tetapi menjadi 4 blok masing-masing 8 bit. Jumlah maksimal hostnya yaitu 4.294.294.967.296. IPv6 108 bit terbagi menjadi 8 blok masing-masing 16 bit. Contoh maksimal hostnya 340.282.920 titik sangat besar. Contohnya ini komputer 1 yaitu IP-nya 192.168.1.1 dan komputer 2 yaitu 192.168.1.1. Jika komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka komputer 1 akan mengirim data ke alamat IP 192.168.1.2. Routing bekerja layaknya kantor pos yang mencari route tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya paket A dan paket B dikirim melalui beberapa route. Sistem akan memilih route yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Lalu yang keenam ada TCP IP model data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer, sedangkan physical layer mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Contohnya agar 3 perangkat dapat saling terhubung, kita membutuhkan media penghubung berupa wireless, kabel seperti UTP kabel, wireless seperti gelombang elektromagnetik. Fitur penting di data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yaitu mekanisme error detection tanpa melakukan recover. Perbedaan dengan TCP di transport layer adalah TCP mendeteksi dan memperbaiki error. Data link hanya mendeteksi error. Alamat yang digunakan di data link layer disebut MAC address.
Lalu yang ketujuh ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data di setiap layer. Sebaliknya, decapsulation adalah proses membuka kembali bungkus data tersebut. Ilustrasinya yaitu data dari application layer ditambah TCP/UDP header lalu menjadi sangat semek. Segmen masuk ke network layer lalu ditambahkan IP header lalu menjadi paket. Paket data link layer lalu ditambahkan header dan tail lalu menjadi frame. Di physical layer lalu ditambahkan dikirim menjadi bit 0 dan 1. Proses dari pengiriman disebut encapsulation. Satu data diterima, lapisan-lapisan header dihapus satu persatu sampai data asli diterima oleh receiving. Kita sudah sampai di materi yang terakhir yaitu OSI model. OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi pengembangan protokol modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi, bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau standard minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984 yaitu dengan nama ISO Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI Model System. Nah, terdapat 7 lapisan model OSI model. Nah, terdapat 7 lapisan OSI model layers, yaitu ada application layers, presentation layers, session layers, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Sedangkan pada TCP/IP model hanya terdapat 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Perbedaan utama pada aplikasi layer di OSI model tersebut menjadi 3 bagian: aplikasi, present, dan session. Nama PDU protokol data unit layer 7 yaitu PDU layer 6 yaitu PDU layer 5, PDU layer 4 segmen, layer 3 paket, layer 2 frame, layer 1 bit. Layer 5 sampai 7 disebut upper layer berkaitan dengan aliran data, sedangkan layer 1 sampai 4 disebut lower layer berkaitan dengan interface. Demikian pembahasan bab 3 networking models. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.